Hey yo yo, so what's up guys, balik lagi bersama Stefan Hugo Nubers. Manusia suka main game tapi rajin belajar. Hello guys, kali ini kita akan membahas mengenai agregat koloid dan juga membuatnya guys. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu koloid dan juga jenis-jenisnya. Oleh karena itu jangan pernah skip video ini dan tonton terus. Sekarang kita fokus belajar dan buang ketut sedikit supaya kita lebih fokus lagi belajar, teman-teman. Dan sekarang kita akan mulai ke pembahasannya, teman-teman, dan mulai fokus, teman-teman. Koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi antara dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sekitar 1-100 nanometer. Tipe-tipe koloid. Ya, perhatikan gambar di atas, teman-teman. Jadi sini terbagi atas fase terdispersi dan juga bidang pendispersinya, teman-teman. Jadi dari gas dan cair itu termasuk koloid busa buih, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya itu adalah busa sabun, teman-teman. Dan yang kedua adalah gas dan padat, teman-teman. Itu termasuk koloid busa padat. Contohnya apa? Batu apung dan juga spons, teman-teman. Dan yang ketiga adalah cair dan juga gas. Itu termasuk koloid aerosol, teman-teman. Contohnya apa? Awan dan juga kabut, teman-teman. Dan yang keempat adalah cair ke cair, itu termasuk koloid emulsi. Contohnya adalah pembuatan susu dan juga krim, teman-teman. Dan yang kelima merupakan yang akan kita bahas adalah cair ke padat, yang termasuk koloid emulsi padat. Dan contohnya adalah pembuatan keju, mentega, dan juga agar-agar, teman-teman. Dan yang keenam adalah padat ke gas. Itu termasuk koloid aerosol padat. Contohnya apa? Contohnya adalah asap dan juga debu, teman-teman. Dan yang ketujuh adalah padat dan cair, teman-teman. Itu termasuk koloid sol. Contohnya apa? Cat dan juga pembuatan tinta, teman-teman. Dan yang terakhir adalah padat ke padat. Itu dinamakan sol padat. Contohnya apa? Contohnya adalah alloy dan kaca berwarna. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan hamburan cahaya oleh partikel koloid. Hal tersebut karena partikel koloid mampu menghamburkan cahaya ke segala arah. Contohnya ialah warna merah dan jingga di langit pada pagi dan sore hari. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak partikel koloid pada medium pendispersinya. Hal tersebut terjadi karena adanya tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Contohnya ialah gerak air dan susu dalam koloid. Yang ketiga adalah elektrofluorensis. Merupakan peristiwa pergerakan partikel-partikel pada medan listrik yang menyebabkan partikel koloid bergerak ke arah elektroda yang memiliki muatan berlawanan dengan logam muatan koloid. Contohnya ialah pemasangan logam bermuatan negatif pada lorong pabrik. Yang keempat adalah absorpsi, yang merupakan proses penyerapan partikel sebuah zat ion, atom, ataupun molekul. Hal tersebut menyebabkan molekul-molekul sejenis dan koloid saling tolak-menolak sehingga tidak terjadi penggumpalan. Contohnya ialah pemisahan mineral logam dan bijinya. Yang kelima adalah koagulasi, yang merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dengan medium pendispersinya. Hal tersebut terjadi karena dispersi kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya. Contohnya adalah penggumpalan lumpur saat penjernihan air. Yang keenam ada dialisis, yang merupakan sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dengan air dan tetap berada di semi permeable. Contohnya ialah hemodialisis pada penderita ginjal. Yang ketujuh adalah koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat melindungi koloid lain sehingga tidak terjadi koagulasi. Contohnya ialah gelatin pada kristal es. Yang delapan adalah koloid lyofil, yang merupakan koloid yang mempunyai afinitas yang besar, stabil dan kekentalannya tinggi, dan dapat kembali jika dilucuti oleh air lagi.
Contohnya ialah soul agar-agar dan soul kanji. Tadi kita sudah mendengar mengenai penjelasan mengenai koloid teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai agar-agar yang masuk ke dalam koloid. Jadi yang perlu kita ketahui, agar-agar tersebut merupakan koloid padat dan cair teman-teman. Hal tersebut kenapa? Karena agar-agar tersebut di dalam strukturnya merupakan sebuah gel, yang dimana ketika dalam proses pembuatan agar-agar dan molekul agar-agar dan air dipanaskan, maka molekulnya akan bergerak bebas. Dan namun ketika didinginkan, maka molekul tersebut akan merapat dan membentuk kisi-kisi cairan antara agar-agar dan cair teman-teman. Dalam proses pembuatan koloid ini teman-teman, yang menjadi fase terdispersinya merupakan air dan menjadi fase terpendispersinya merupakan agar-agar teman-teman. Jadi kita akan lanjut saja ke pembuatan agar-agar teman-teman ya. Jadi ini agar-agar yang akan kita campurkan dengan air teman-teman. Jadi yang pertama kita buka agar-agar di dalam wadah teman-teman. Secukupnya saja teman-teman, sekitar 120 ml. Dari situ kita tuangkan air ya sekitar 120 ml teman-teman. Kita aduk. Sudah teman-teman. Setelah itu kita akan mengaduknya hingga rata teman-teman. Jadi di sini terdapat percampuran antara agar-agar dan juga air teman-teman. Ini tuh hasilnya teman-teman. Ini ya, percampuran antara agar-agar dan air. Dan karena kita mau membuat agar-agar, jadi kita perlu menambahkan gula teman-teman, karena mau makan juga teman-teman. Tambahkan 2 sendok saja teman-teman. Aduk-aduk terus teman-teman, aduk-aduk terus hingga larut teman-teman. Semuanya menjadi, bukan larut teman-teman, semuanya menjadi menyatu teman-teman. Ya teman-teman, kali ini agar-agarnya sudah direbus ya teman-teman. Jadi kita rebus hingga agar-agar ini mendidih teman-teman. Dan harus terus diaduk teman-teman hingga tercampur dengan rata teman-teman. Ya teman-teman, di sini agar-agarnya sudah mendidih ya teman-teman. Dan pada proses inilah molekul antara agar-agar dan air bergerak bebas teman-teman. Ya teman-teman, agar-agarnya sudah mendidih teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah. Ya teman-teman, ini ada agar-agarnya dan agar-agarnya sudah jadi. Dan bisa kita lihat di dalam agar-agar ini terdapat kisi-kisi antara molekul air dan juga agar-agar teman-teman. Ya, jadi sekian saja dengan video saya. Terima kasih telah menonton. Sekian video dari saya mengenai koloid. Buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya agar lebih berkembang lagi guys. And bye bye.